Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang modulus yang. Jadi modulus yang itu merupakan hasil perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, sehingga di sini modulus yang itu dilambangkan dengan E, merupakan hasil perbandingan antara tegangan dengan regangan. Yang mana tegangan pada video sebelumnya kita sudah mengetahui rumusnya itu adalah F per A. Nah, dibandingkan dengan E itu adalah delta L per L. Regangan itu adalah delta L per R. Nah, jadi dengan demikian ini posisinya bisa dibalik. Jadi F per A dikali delta L per delta L. Nah, dengan demikian maka rumus regangan, rumus modulus yang itu bisa kayak gini. Jadi F kali L per A kali delta L yang ini. Nah, terus berikutnya kalau seandainya F-nya tidak ada, jadi kalau F-nya tidak ada, F ini kita bisa ganti. F-nya itu boleh juga rumusnya sama dengan K dikali dengan delta L. Ini tetap per A, ini tetap L, ini per delta L juga. Kita coret delta L-nya. Dengan demikian maka F ini boleh juga rumusnya K kali L per A. Rumus E itu modulus yangnya K kali L per A. Nah, yang ini dia. Jadi silakan kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Terus bagaimana pengertiannya, keterangannya, delta L itu sama perubahan panjang, L-nya panjang awal, K itu konstanta pegasnya atau konstanta bahannya, E itu modulus yangnya, F itu gaya, dan A itu luas. Nah, kalau seandainya nanti di soal kalian itu ada gaya, ya udah kita pilih rumus yang modulus yang ini. Kalau di soal kalian tuh diketahui atau ditanyakan konstanta, maka kita gunakan rumus modulus yang ini. Nah, terus kalau seandainya ada dua kondisi berbeda, jadi kalau ada dua kondisi berbeda itu gimana? Misalnya ada dua bahan yang berbeda, bahan A dan bahan B. Jadi kalau bahannya berbeda, pasti memiliki modulus yang berbeda. Kalau bahannya sejenis, pasti memiliki modulus yang sama. Jadi kalau memiliki dua bahan yang berbeda, biasanya diminta perbandingan. Nah, jadi silakan kita bandingkan. Ingat, kalau di fisika perbandingan kita gunakan tanda per. Jadi EA itu misalnya dibandingkan dengan EB. Nah, ini perbandingan. Nah, biasanya kita tinggal masukkan saja angkanya. Modulus yang A berapa nilainya dimasukkan, modulus yang B berapa hasilnya dimasukkan. Nah, jadi misalkan ini, jadi masukkan FL per A dikali dengan delta L. Nah, itu kan per. Nah, ini per, masukkan lagi satu. Kalau seandainya gaya diketahui, berarti sini juga ada FL per A dikali dengan delta L. Nah, dikali balik, jadi modulus yang benda A dibandingkan dengan modulus yang benda B. Walaupun di soalnya tidak diminta perbandingan, tapi kalau seandainya ada dua kondisi berbeda diketahui, artinya besaran pada besaran pada benda A diketahui, besaran pada benda B diketahui, ditanyakan modulus yang pada salah satunya. Atau misalnya modulus yang kedua benda diketahui, ditanyakan salah satu besaran ini, tetap gunakan rumus perbandingan. Nah, jadi di sini posisinya bisa kita balik ke atas. Jadi ini, jadi F kali L per A kali delta L kali A kali delta L per F kali L. Nah, ini punyanya yang benda A, ini punyanya yang benda B. Nah, jadi silakan di sini punyanya benda A, di sini punya benda A, di sini punyanya benda B. Nah, ingat kalau seandainya ada A, oke, kita langsung gunakan ada A ini. Tetapi kalau seandainya diketahui diameter atau jari-jari, rumusnya boleh kita tulis. Jadi kalau ada diameter atau jari-jari, perbandingannya EA dibandingkan dengan EB, boleh ditulis F kali L per D, ini yang kuadrat kali delta L, ini punyanya A, dikali dengan yang punyanya B, berarti D kuadrat delta L per F kali L. Nah, ini punyanya B. Ingat ya, ini kita gunakan apabila ada diameter. Kalau ada jari-jari, silakan diameternya diganti dengan R. Jadi diganti dengan R, diganti dengan R. Rumusnya sama. Ini kalau seandainya kapan kita menggunakan rumus perbandingan ini, apabila di soal diminta berapa perbandingan modulus yang A dengan modulus yang B, atau diminta diketahui nilai modulus yang benda A dan benda B, tetapi diminta salah satu besaran ini. Misalnya gaya A diketahui, kemudian diminta berapa gaya yang pada benda B. Nah, jadi kalian gunakan perbandingan. Terus kalau seandainya dikatakan benda yang sejenis itu sama-sama benda A, misalnya benda sejenis tetapi besarannya berbeda. Misalnya pada kondisi semula bendanya panjangnya L ditarik dengan gaya F sehingga bertambah sekian. Berikutnya pada benda yang sama diberikan gaya yang berbeda. Jadi gaya berbeda sehingga akan menimbulkan perubahan besar yang lainnya berbeda juga. Jadi kalau kalau bendanya sama, rumus yang digunakan adalah modulus yang A akan sama dengan modulus yang
B. Ini perbedaannya. Jadi ini digunakan apabila jenis bendanya sama. Ini digunakan rumusnya. Kalau jenis bendanya berbeda tetapi diketahui besaran yang lainnya, gunakan perbandingan. Jadi kalau ini EA sama EB kita masukkan aja nilainya. Ini F kali L per A kali delta L biasa sama dengan F kali L juga per A dikali dengan delta L. Nah ini punyanya benda A, ini punyanya benda B. Jadi ingat ya perbedaannya kapan menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus yang perbandingan. Jadi rumus yang sama dengan digunakan apabila bendanya sejenis atau jenis bendanya tidak diganti. Sementara rumus ini digunakan apabila bendanya berbeda jenis dan besaran lainnya juga diganti-ganti atau berbeda. Terus nilai E apakah selalu gunakan FL per A delta L? Tidak. Dimana rumus E ini bisa kita ganti-ganti sesuaikan dengan apa yang diketahui soal. Kalau diketahui konstanta, silahkan gunakan E-nya yang ini. Nah, dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, kita cek ke soal berikut. Dikatakan besar tegangan yang dilakukan pada sebuah batang. Habis ada tegangan itu adalah nilainya adalah tegangan ya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Jika panjang batang adalah L 4 meter, jadi L-nya adalah 4 meter. Dan modulus yang, jadi konstanta elastisitas modulus yang-nya atau konstan modulus elastisitas sama aja. E itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 6. Ditanyakan berapa delta L. Nah, jadi sekarang kita cek bagaimana hubungan modulus yang dengan pertamaan panjang atau delta L. Kita tahu bahwa modulus yang itu sama dengan F dikali L per A dikali dengan delta L. Nah, sementara di sini kita tidak mengetahui berapa nilai F-nya, berapa nilai A-nya. Dan kita mengingat bahwa nilai F per A itu sama aja artinya dengan tegangan. F per A sama aja artinya dengan tegangan. Jadi sehingga kita bisa ganti rumusnya E sama dengan tegangan dikali dengan L per delta L. Nah, sekarang tinggal masukkan nilainya. E modulus yang nilainya sudah ada 2,5 kali 10 pangkat 6. Tegangan nilainya 2 kali 10 pangkat 6. Dan panjang katanya 4 meter. Kita masukkan 4 meter dibagi dengan delta L. Nah, kita coretnya habis. Jadi 2,5 delta L itu sama dengan 2 kali 4, 8. Jadi delta L itu sama dengan 8. Nah, dibagi 2,5. Berarti 8 dibagi 2,5 hasilnya adalah 3,2. Satuannya adalah meter ya. Jadi dengan demikian maka yang jawab yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita cek ke soal berikut. Sebuah logam mempunyai modulus yang itu nilainya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Di sini sudah ada modulus yang, E-nya sudah ada 4 kali 10 pangkat 6. Dan luas penampang dikatakan nilainya adalah, jadi A, luas penampangnya nilainya adalah 20 cm kuadrat. Ini kita rubah ke meter dulu, jadi 20 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan panjang batang berarti ada L, itu nilainya adalah 5 meter. Konstanta gaya, ini minta ya konstanta gaya, berarti diminta nilai K. K-nya berapa? Nah, karena diminta nilai K, sekarang silahkan kita gunakan modulus yang ada rumus K-nya, yaitu modulus yang sama dengan K dikali L per A. Dengan nilai modulus yang kita nilainya adalah 4 kali 10 pangkat 6. K itu mau kita cari. L panjang mula-mulanya adalah 5 meter. Dan A luasnya adalah 20 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita sederhanakan nih, coret ini 1, ini nilainya adalah 4. Kemudian kita kali silang ke sebelah. Nah, jadi 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti sama aja hasilnya dengan 10 pangkat 2. Karena perkalian pangkatnya ditambah ya, jadi 6 tambah min 4, jadi sisa 2. Nah, berarti sini sama dengan masih sisa K saja. Jadi 16 kali 10 kuadrat 100, 100 kali 16 berarti 1600, itu sama dengan nilai K. Nah, jadi dengan demikian maka konstantanya adalah 1600. Satuan konstanta adalah Newton per meter. Maka dari itu jawab yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, mari kita cek ke soal berikut ini. Dikatakan dua buah kawat A dan B sama panjang. Nah, berarti dikatakan panjang kawat A sama dengan panjang kawat B. Kemudian diameternya berbandingan, berarti ada diameter A dibandingkan dengan diameter B, itu nilainya adalah 1:2.
Masing-masing ditarik oleh gaya F. Berarti sama-sama gayanya F, berarti FA juga akan sama dengan FB. Itu sama-sama F. Berikutnya, sehingga mengalami perubahan panjang, berarti diketahui delta LA-nya dibandingkan dengan delta LB. Perbandingan perubahan panjangnya adalah katanya 3:1. Maka perbandingan modulus yang A dan B. Nah, sini diminta modulus yang A berbanding dengan modulus yang B. Nah, sini kalau dia perbandingan diminta, maka kita gunakan rumus pada penjelasan materi pada tadi yang sebelumnya. Nah, di mana dikatakan kalau seandainya kita cek sini, yang berubah sebut adalah diameter. Jadi kalau diameter berubah, jadi maka rumus yang digunakan setelah kita turunkan pada tadi pada penjelasan materi itu adalah F kali L per diameter kuadrat dikali dengan delta L. Ini punyanya yang A, berarti ini A, pakai ini yang A, ini yang A, ini yang A gitu tadi kan, dikali. Nah, dengan di sini posisi balik berarti D kuadrat juga kali delta L per F dikali dengan L. Ini yang B, ini yang punyanya B, ini punyanya B, ini punyanya B. Kita melihat bahwa panjang A dengan panjang B nilainya sama besar. Oke, kita coret habis. Panjang A, panjang B habis. Berikutnya, FA dan FB coret habis. Nah, kita coret ini FA dan FB habis, coret habis. Nah, jadi perbandingannya adalah modulus yang A dibandingkan dengan modulus yang B. Nilainya akan sama dengan DB kuadrat. Jadi kita masuk ke sini, DB ini kita bawa ke sini, dan kuadratnya kita keluarin. Jadi hasilnya adalah DB per DA. Tapi kita kuadratnya saya keluarin ke sini, DB kuadrat per DA kuadrat. Kuadratnya dikeluarin sama aja. Kemudian dikali, di sini ada delta LB dan delta LA. Berarti delta LB dibandingkan dengan delta LA. Yang ini ya. Jadi delta LB segini, jadi karena ini sudah satu udah habis soalnya. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa DA per DB nilainya 1:2. Sementara kita DB per DA. Nah, berarti di sini jadinya adalah 2:1 dikuadratkan dikali delta LB per LA. LB per LA-nya adalah 1:3. Karena LA per LB dia 3:1. Nah, di sini adalah 1:3. Jadi 2 kuadrat 4/1 dikali 1/3. Dengan demikian jawabnya 4/3. Artinya perbandingan modulus yang A dengan modulus yang B itu sama aja hasilnya dengan 4:3. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah adik-adik contoh soal dari modulus yang. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.